ini kita akan belajar matematika, materi pecahan. Jadi silakan teman-teman dibuka LKS-nya ya. Nah, poin pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah seperti apa? Nah, ini sudah sampaikan contohnya. Ini contoh pecahan 17/5. Nah, sekarang kita tahu ya semuanya kalau 17 adalah pembilang, kemudian kalau 5 adalah penyebut. Jadi ini harus dihafal. Ingat, yang sering disebut adalah penyebut. Itulah yang bawah. Nah, gimana caranya ketika 17/5 ini kita ubah menjadi pecahan campuran? Caranya adalah kita harus hafal dengan porogapit, cara porogapit. Coba di sebelahnya ya. 17/5. Nah, 17 bagi 5 kalau porogapit gimana? Nah, kita cari yang mendekati. Yang mendekati adalah 3. 3 kali 5, 15. Dikurangi, 7 kurangi 5, 2. Nah, disinilah kita bisa menentukan mana angka pecahan campurannya. Ingat-ingat, ketika memang kita mencari pecahan campuran, 5 di sini akan tetap. Jadi sama-sama tetap penyebutnya. Jadi antara pecahan biasa dan pecahan campuran itu penyebutnya akan selalu tetap. Nah, di mana menentukan 3 sama 2? Ingat-ingat, ketika memang 2 ini adalah sisa, itu sebagai pembilang. Nah, 2 di sini sisa ya, angka yang sisa, sedangkan yang 3 itu hasil, itu ditaruh di tengah. Maka hasilnya adalah 32/5. Pecahan biasa dari 17/5, pecahan campuran adalah 32/5. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya ya. Jadi, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 32/5. Nah, kuncinya adalah kita ke bagian bawah dulu. Jadi, antara tengah dan bawah ini dikalikan ya, dikali. Nah, setelah itu hasil dari perkalian ini, hasilnya ditambah ke atasnya atau pembilangnya ditambah. Jadi ingat-ingat, dikalikan yang bawah dulu. 3 kali 5 berapa? 15. 15 ditambah 2 sama dengan penyebutnya tetap kita tulis 5, maka hasilnya adalah 17/5. Maka pecahan campuran dari 32/5 adalah 17/5. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pecahan senilai. Nah, seperti yang ada di LKS ya, pecahan senilai. Ini Ustazah coba kasih contoh. 1/2. Pecahan senilai itu kita tulis sama dengan itu bisa membagi atau mengalihkan dengan angka yang sama antara penyebut dan pembilang. Contohnya 1/2 dikali 2/2. Kita samakan ya dengan penyebutnya nih. Nah, kita coba samakan untuk mengalihkannya biar lebih mudah. Maka hasilnya berapa? 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Maka di sini 1/2 dengan 2/4 adalah pecahan senilai. Nah, itulah yang disebut pecahan senilai ya. Nah, sama halnya dengan pecahan senilai yang kita bagi. Jadi 16/24. Nah, 16/24 ini kita juga sama-sama dibagi dengan angka yang sama, baik di pembilang maupun penyebut, sama-sama di angka 4. Maka 16 dibagi 4 berapa hasilnya? 4. Kemudian 24 bagi 4, 6. Maka kita dapat hasilnya 16/24 dengan 4/6 adalah pecahan senilai. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Kita fokus ke angkanya dulu, 16 dibagi 40. Kunci yang pertama sebelum kita menyederhanakan adalah mencari FPB-nya. Cari FPB-nya. Jadi, cari FPB dari kedua angka tersebut, baik pembilang maupun penyebut. Nah, FPB dari 16 dan 40 adalah 8. Maka, dibagikan dengan hasil FPB tadi. 16 dibagi 8 berapa? 2. 40 bagi 8, 5. Maka ini sudah langsung bentuk paling sederhana ketika kita langsung dengan angka FPB-nya. 2/5 adalah sudah bentuk angka yang paling sederhana dari 16/40. Karena kenapa? 2/5 sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama atau yang kecil lagi. 5 tidak bisa dibagi 2.
2 bagi 2 1 tapi 5 tidak bisa. Nah, itu yang bentuk paling sederhana. Atau contoh yang lain adalah cara yang kedua, kita misal tidak menemukan FEB. Boleh kalian bagi atau sederhanakan dengan angka yang terdekat yang paling kecil dulu. Contohnya 16/40. Oke, tak bagi 2 deh. Oke, nah kita bagi 2, dari 2 dulu. Hasilnya adalah 8/20. Apakah ini sudah yang paling sederhana? Belum. Makanya kita harus bagi lagi. Ya udah deh, tadi udah dibagi 2, kita coba bagi 4. Oke. Nggak apa-apa angkanya beda antara ini, nggak apa-apa. Antara 2 dan 4. Tapi kuncinya adalah ketika pembilang dibagi 4, maka penyebut harus dibagi 4. Sama, harus angka yang sama. Maka 8 bagi 4 berapa? 2. 20 bagi 4, 5. Hasilnya 2/5. Sama ya, dan ini yang disebut angka yang paling sederhana. Kalau kita berhenti di 8/20, itu belum pecahan paling sederhana. Jadi masih salah, oke? Kita lanjut ke berikutnya. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, gimana caranya mengubah 3/4 menjadi desimal? Caranya adalah dengan porogapit. Makanya itu penting. Dari awal kita harus paham gimana cara porogapit supaya bisa mengerjakan bentuk pecahan. Nah, kita bagi seperti biasa ya, 3 bagi 4, nggak bisa, maka 0, 0, karena kita biar bisa dibagi lagi, maka kita tambah 0 di belakangnya, baru koma. 30 bagi 4 berapa? 7. 7 kali 4, yang mendekati ya, itu 28, kita hasilkan, sisanya 2. Karena sisa 2, maka kita tambah 0 di belakangnya, 20. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 4, 20. Dikurangi hasilnya 0. Berarti hasilnya 3/4 diubah menjadi desimal adalah 0,75. Oke, kita lanjut. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, ketika kita mengubah menjadi persen, itu adalah bentuk pecahan dari 1/100. Maka di sini 1/2, berapakah yang hasilnya akan menjadi persen, 100%. Nah, kita cari 100 itu berapa kali berapa ya? Nah, kita sudah menemukan di sini ya. Jadi, kita cari masing-masing. Coba kalau 100 dikali 2 berarti 2 kali 50. Bisa. Kemudian yang kedua, 4. Kalau 100 bagi 4 berapa? Yaitu 100 itu sama dengan 4 dikali 25. Nah, 100 itu juga sama dengan 5 dikali 20. Dan 100 itu juga sama dengan 10 kali 10. Maka ini kuncinya, kita harus hafal ini dulu. Kalau dia bentuknya bisa kita coba bagi menjadi 100. Jadi perkelipatannya kita cari, bukan kelipatan ya, jadi berapa kali berapanya yang hasilnya 100. Oke, kita langsung masuk ke angkanya. 1/2, kemudian 2 itu yang mana? Berarti maka yang 2 kali 50. Maka 2 kali 50 kita tulis di sini dulu, barulah angka atasnya kita samakan. Ingat, ketika yang bawah dikali 50, yang atas juga dikali 50. Maka hasilnya 50/100 atau 50%. Mengurutkan pecahan, kuncinya adalah cara mengurutkan pecahan, salah satunya yaitu dengan cara mengubah menjadi angka desimal. Itu kuncinya. Jadi salah satu kuncinya ya. Jadi bisa juga diubah dengan yang lain, tapi ini sudah ambil contoh, yaitu dengan desimal. Nah, sebelum kita langsung ke pecahannya, kita coba ke angka desimalnya dulu. Gimana cara mengurutkan desimal? Sudah tuliskan beberapa contoh, 0,31, 0,5, kemudian 0,075, kemudian 0,154. Nah, kuncinya adalah kita lihat angka, maaf, ini Ustazah belum jelaskan ya, urutkan dari mana. Ingat, urutkannya yang diminta adalah dari yang terkecil menjadi nilai yang terbesar. Nah, cara mengurutkannya gimana? Maka kita lihat angka yang berada di belakang koma pas. Kalau di sini angkanya 3, yang di sini angkanya 5, yang di sini angkanya 0, yang di sini angkanya 1. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah misal ternyata di situ angkanya sama-sama menemukannya 0,5, tapi mungkin 0,53, 0,52 dan sebagainya. Atau mungkin ini ambil contoh ya.
Jadi, ketika kita sudah lihat yang pertama, angka yang pertama di belakang koma, maka yang selanjutnya adalah lihat angka yang di belakangnya. Jadi, angka yang kedua setelah koma. Angka yang kedua setelah koma, angka yang kedua setelah koma. Nah, seperti ini, 0,5 gimana, Us? Ya, maka kalau misalnya 0,5 di sini, itu bisa juga disebut 0,50. Tinggal ditambah 0 belakangnya, 0,2 berarti 0,20. Jadi itu sama dengan 0,2. Itu kuncinya. Karena apa? Ketika di desimal, angka yang di belakangnya ketika nggak muncul itu bisa langsung kita tambahkan 0. Begitu ya. Nah, sekarang ketika kita sudah melihat di sini 0,3, 0,5, 0,075, 0,154, maka yang paling kecil yang mana? Jelas, yang paling kecil adalah ini. Jadi urutkannya adalah 0,075. Setelah itu yang terkecil kedua yang mana setelah 0,075? Yang ini. Karena apa? 1. Jadi 0,154. Nah, setelah itu yang mana? Setelah itu baru ini 0,31. Setelah itu baru 0,5. Nah, dari sini teman-teman udah paham ya dalam mengurutkan desimal. Oke, tadi kita sudah mengurutkan bentuk desimal. Sekarang kita mengubah pecahan dulu menjadi desimal supaya bisa diurutkan. Tadi sudah paham ya yang berkaitan dengan mengurutkan desimal. Nah, contohnya adalah 3/12, kemudian 1/2, kemudian 4/7, dan 5/6. Nah, kita urutkan dari terbesar, nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Kita coba urutkan. Nah, gimana caranya? Kita hitung masing-masing dalam bentuk porogapit ya. Jadi 3/12 berarti maka kita hitung porogapit 3/12. Hasilnya berapa 3/12? 0. Yang paling mendekati adalah sebelum kita nentukan berarti 30. Nah, ini koma. Nah, yang mendekati 12 bagi berapa yang hasilnya 30? 1. Maaf, yang mendekati adalah 2. 2 kali 12, 24. Dikurangi 0 kurangi 4, 6. Nah, 6 apakah bisa dibagi 12? Nggak bisa, maka kita tambah 0. 60 bagi 12 berapa? 5. Maka hasilnya 0,25. Nah, sekarang kita coba 1/2. 1/2 diporogapit. 1 bagi 2 tidak bisa, jadi 0. Akhirnya kita tambah 0, kita tambah koma. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Maka hasilnya sudah sampai 0. Ini juga tadi sampai 0. Nah, berarti hasilnya 0,5. Sekarang yang 4/7, 40. Maaf. Sekarang kita 4/7. 4 dibagi 7. Apakah bisa? Tidak bisa, maka 0. Kita tambah 0, jadi koma. 40 bagi 7 berapa yang mendekati? 5. 5 kali 7, 35. Dikurangi 5. 50, kita tambah 0 ya. 50 bagi 7 berapa? Berarti yang mendekati 7 kali 7. 49, hasilnya 1. Nah, ini juga minimal ketika kita mencari sebuah angka desimal, itu minimal di belakang koma ada 3. Boleh di belakang koma ada 2 sesuai kebutuhan ya. Jadi ini 10. 10 bagi 7 berapa? 1 yang mendekati. 1 kali 7, 7. Ya sudah, ini udah nggak dapat hasil, maka yang mendekati adalah 0,571. Kita ambil dari situ. Kemudian 5/6. 5 dibagi 6. Nah, 5 bagi 6 nggak bisa, tetap kita 0,50. 50 bagi 6 berapa? Yang mendekati 8. 8 kali 6, 48. Hasilnya 2. Nah, setelah dapat hasil 2, 20. 20 bagi 6, 3. 6 kali 3, 18. Sisanya 2. Nah, ini pasti 3, 3, 3, 3. Jadi kita ambil 0,83. Nah, dari sini sudah kita bisa melihat yang diurutkan. Kita
Berarti di sini dapat 0,25, 0,5, 0,571, 0,83. Berarti angka yang sebelum koma yang mana? Yang di belakang koma ini yang pertama adalah 2. Yang ini karena ini sama-sama 5 ya, ini 5, ini 5. Kemudian ini 8. Nah, berarti mana yang terbesar? Yang kita dapatkan pertama terbesar adalah yang 0,83. 0,83 pecahannya berapa? Berarti mengurutkannya adalah 5/6. Kemudian urutan yang kedua, kita lihat di sini 0,5-nya ada 2. Nah, yang paling terbesar yang mana? Kalau 0,5 di sini berarti maknanya ada nolnya atau 0,50. Maka di sini yang lebih besar adalah 57 daripada 50. Maka yang kedua adalah 4/7. 4/7. Kemudian yang terbesar setelahnya berarti yang mendekati ini 1/2. 1/2, kemudian baru 3/12, ini yang paling kecil. Maka hasilnya urutannya adalah yang pertama 5/6, 4/7, kemudian 1/2 dan 3/12. Gitu ya teman-teman. Paling mudah adalah dengan mengubahnya menjadi desimal. Jadi kita harus tahu cara mencari desimal dari angka pecahan. Oke, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, silakan teman-teman nanti menyimak tugas yang Ustazah sampaikan lewat chat WA. Semangat mengerjakan tugasnya, insya Allah pasti bisa. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.